kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD dan juga Euro USD. Oke, di sini kita akan bahas dulu mengenai DXY ya. Kita bahas mengenai DXY. Jadi kalau kita lihat untuk DXY ini dia sudah ngebreak dari level harga 88 atau Fibo 88 ya, Fibo 88.0 di angka level 103.85 ya, 815. Karena untuk saat ini berarti resisten dia ya yang paling kuat itu ada di angka 104.25 sampai sini. Nah, ini dia. Ini ya, kita ambil high di sini. Itu kurang lebih di 104.5 gitu, karena ini ada order block ya, dan terakhir dia juga reject di sini sebelum dia bikin downtrend movement yang lebih dalam lagi gitu teman-teman. Jadi ini saat ini resisten DXY ya yang kuat gitu, selama di bawah 104.5 ya DXY ini masih potensial dia untuk turun kembali, retest ke angka Fibo 61.8 sampai 50 di angka 102.8 sampai 102.43 gitu. Tapi begitu dia bisa ngebreak dari area ini ya, area ini, maka target dia selanjutnya adalah di area Fibo 127.2 yaitu di 105.24 sampai kurang lebih tertingginya itu ke angka 106.50 kembali atau di Fibo 161.8. Nanti ini juga bertepatan dengan area resisten untuk DXY itu di tanggal 1 November 2023 kemarin gitu teman-teman. Sampai sini nih range-nya. Range-nya itu sampai sini. Nah, ini range-nya dia ya. Oke, ini untuk range the next resisten untuk DXY. Jadi setelah ini resisten minor. Ya, kalau yang 127 ini resisten minor, tapi untuk yang 106 ini resisten main areanya dia, atau kita tulis di sini itu jadi main level ya. Ini main level untuk DXY gitu. Oke, itu jadi selama DXY masih belum break ini ya, DXY masih ada potensi untuk turun lagi nih, retest ke bagian sini 102.8 sampai 102.4 gitu. Tapi kalau dia bisa break dari 104.5 berarti dia lanjut ke 105.24 sampai 106.50 gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk DXY. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas pairnya. Oke, tadi mengenai DXY ya. Sekarang kita bahas lagi kembali, tapi kita mau bahas dulu mengenai Euro USD. Jadi sebenarnya kalau untuk falas ini memang tidak banyak pergerakan ya. Overall secara trend dia masih downtrend ya, atau turun untuk low time frame-nya atau minor trend-nya. Tapi kalau secara major ya seperti yang kita bahas di hari Jumat ya, atau sorry Kamis ya, itu masih overall masih uptrend gitu ya. Dari sini ya 2 Oktober sampai saat ini 2 Februari ya, atau di Jumat kemarin itu dia masih uptrend. Nah, kecuali ya ini yang kita tanda ini ya, yang area biru ini dari Fibo 100 sampai 88 ini adalah area atau range terakhir ya, atau bahasa itu support terakhir untuk Euro USD kembali ke downtrend kembali gitu teman-teman. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ini ada resisten, ini ada resisten ya kan. Nah, ini dia breakout candle yang hijau panjang ini. Nah, ini dia breakout candle. Nah, ini jadi area support ya gitu. Ini juga sama nanti jadi area supportnya juga nih untuk Euro USD gitu teman-teman. Nah, ini artinya selama dia bertahan ya, atau masih di atas 743 ya, 743 dan juga last candlenya itu di 723 ya, di area sini itu DXY atau sorry Euro USD masih kategorinya uptrend gitu. Artinya area biru ini ya masih bisa jadi area buy untuk Euro USD gitu, tapi jangan buy di sini dulu gitu ya. Tapi kalau bisa kita ambil atau pantau begitu Euro USD sudah masuk ke 7737 baru kita masuk nih, atau pantau untuk kesempatan nge-buy si Euro USD ini sendiri gitu teman-teman. Ya, soalnya kan last candle masih biris ya, di sini tekanannya juga masih lumayan besar. Lalu kalau kita lihat juga ini dia masih reject dari area Fibo-nya ya di 61.8 atau resisten yang sudah kita bahas juga itu di 882 ya, 882 gini, ini masih resisten
Ya, ini juga ada break dari area 76.4 di 827 ya, atau 8217. Ya, saat ini area support terakhir itu ada di 773 sampai 723 gitu teman-teman. Oke, tapi kalau kita perkecil lagi untuk zonanya, ya maka kita sini sebenarnya dapat dua zona. Yang zona pertama itu ada di 773 ya, di sini 773 ini untuk area supportnya. 773 sampai kurang lebih di level harga 760 gitu ya, dua zona ya gitu, 760. Nah, nanti untuk zona yang kedua kita dapat lagi di range harga kurang lebih itu di 743 sampai 723 gitu teman-teman. Jadi ini ada dua zona ya, zona 1 nih, zona 2 yang bisa kita pantau untuk jadi buy point kita gitu. Last buy pointnya di sini ya gitu loh, di sini last buy pointnya. Ini break berarti kita udah nih cari selling point aja begitu dia retest ya. Targetnya di mana, di 670 kembali targetnya gitu. Oke, itu ya untuk Euro USD. Nah, kemudian target buy. Oke, kalau kita ngomongin tadi kita ngomongin buy ya. Sekarang target buy, kalau misalkan kalau andai kata kita dapat di area ini ya, biru ini, kalau kita dapat di sini 88, berarti target kita cukup ke 76.4 gitu ya. Atau kalau misalkan kita dapat di 743 atau 723 ya, berarti target kita ke 88 gitu, Fibo 88 sini gitu teman-teman. Kalau mau nge-hold buy jangka panjang ya minimal dia harus bisa break naik ke 76.4 kembali gitu, dengan target di 882 atau di Fibo 61.8 kembali gitu ya teman-teman ya. Soalnya memang pergerakannya nggak banyak, cuma memang secara overall untuk lower time frame-nya atau minor trend ini dia lagi downtrend gitu. Apalagi dengan catatan dia sudah break dari trend line-nya dia ya, trend line daily-nya dia. Nah, ini udah break gitu. Jadi memang potensi lebih condong turun ke bawah gitu. Oke. Itu untuk Euro USD. Oke, lanjut sekarang kita mau bahas GBP USD. Sebenarnya kalau untuk GBP USD ini kalau kalian ada sell ya, ini kan masih sideways. Ini masih jadi area resisten untuk GBP USD. Kemudian ini juga masih jadi area support untuk GBP USD gitu. Nah, ini kan bagian dari center line-nya ya, atau garis tengah dari si area sideways si GBP USD ini sendiri gitu teman-teman. Nah, sebenarnya sejatinya kalau untuk GBP USD sedang sideways untuk lower time frame atau minor trendnya sideways juga ya. Tapi kalau untuk HTF-nya atau higher time frame-nya atau bahasa itu bigger view-nya, di sini untuk GBP USD itu masih uptrend gitu teman-teman. Kecuali in case dia bisa ngebreak dari level harga ini 2505 ya sampai 2539 ya. Jadi range 40 pip ini adalah penentu atau support terakhir dari GBP USD gitu. Nah, selama dia masih bertahan di atas 2539 sampai 2500 ya, atau di area ini, itu dia masih kategorinya uptrend gitu. Tapi kalau dia udah di bawah 2500 ya, atau di bawah 25.000, berarti dia downtrend dengan target harga penurunan bisa ke 2395 gitu, atau 23.950.000 gitu ya. Itu ya untuk penurunannya. Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau kita lihat memang bisa masih jadi area buy ya, buy 1, ini buy 2 ya kan. After that paling nge-buy itu ya mentok-mentok di sini kalau mau amannya lagi di 23.950 gitu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat juga ya, ini karena dia masih sideways, jadi sebenarnya pembahasannya nggak jauh beda lagi ya. Jadi selama ini belum nge-break, kita masih bisa jadi buy zone ya, dengan target harga di sini dulu, target terdekatnya di 2676 sampai 2693 gitu. Target kedua nge-buy lagi begitu dia break di 2693, lanjut ke sini gitu di 2753 sampai 2780 aja gitu, nggak usah jauh-jauh lah gitu, 2780 cukup gitu. Nah, kalau misalkan ya daerah sini masih belum break juga, ini kan dia masih sideways nih ya, belum di break juga nih, ya udah kita sell lagi di sini gitu loh. Tapi harus hati-hati gitu loh, maksudku kayak ini kan dia udah berapa kali retest ya, 1 2 3 4 ya kan. Kalau untuk yang bagian atas ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya kan, 9 10, udah 10 kali nih
Yang ke-11 kalinya kalau dia retest ya, ini kita harus hati-hati, takutnya di breakout sama harga dan lanjut naik ke 2812 ya. Saya kan masih uptrend juga nih dianya gitu, sampai tertingginya itu di 2884 gitu ya teman-teman di sini ya. Worst case nya bisa naik ke 29480 kalau misalkan kalau kita mau ngomongin finally trennya dia atau tren naiknya dia gitu, tertinggi di 29 kembali gitu teman-teman ya gitu. Kalau untuk saat ini memang masih fokus buy selama dia belum nge-break dari 2539 gitu, tapi nggak nutup kemungkinan ya begitu dia break dari 2598 ini ya kita bisa nge-sell dulu targetnya ke sini gitu ya, di 2539 sampai 2505 gitu, tergantung dari DXY ya. Kalau tadi kan kita bahas DXY ini mau kalau dia break dari 104.5 artinya dia lanjut naik, nah itu nanti berarti si GBP USD ini lanjut turun gitu dan bisa ngebreak di 2598 juga gitu dengan target penurunan di 2539 gitu. Tapi kalau misalkan dari DXY nya dia belum bisa ngebreak 104.5 ini ya atau 104.25, berarti kan kurang lebih DXY ini turun gitu ya, dia bisa turun ke 61.8 atau 50 kembali gitu kan. Nah ini berarti untuk GBP USD dia bisa ada potensi nih untuk pullback ya dari sini dengan target di 2676, 2693 yang pertama, dan keduanya itu di 2753 sampai 2780 gitu. Oke, jadi gitu ya untuk GBP USD. Ini masih jadi selling point tapi harus hati-hati. Nanti mungkin selling point, the next selling point ada di 2812 sampai 2884 ini untuk yang ketiganya gitu. Oke, ini mungkin itu dulu untuk GBP USD dan juga Euro USD karena memang belum ada banyak pergerakan ya, dan sideways cenderung masih di dalam range yang sama. Nanti kalau kita ada pergerakan lagi akan kita bahas di next video atau di channel Telegram Jurnal Trading ID dan juga Instagram Jurnal Trading ID. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.